Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka salat subuh berjamaah. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Dia menjamin orang yang sholat subuh berjamaah. Fa ana dhaminun, aku menjamin orang yang berjihad fisabilillah, aku menjamin orang yang keluar untuk sholat berjamaah. Kemudian dalam hadis lain, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah, barang siapa yang menunaikan sholat subuh maka dia ada di dalam jaminan dan garansi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menunaikannya dengan ikhlas, dengan penuh harap kepada Allah akan balasan yang terbaik darinya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian Sahih Bukhari dan hari ini babnya tentang Kitabus Syurut, bab tentang syarat-syarat. Kitabus Syurut, syarat. Tapi sebelum Kitabus Syarat ada lagi kitab sebelumnya, Kitabus Sulh, bab tentang perdamaian. Bab tentang perdamaian. Yang pertama, baja'a fil islah bainan nas, bab tentang perdamaian atau islah ya, rekonsiliasi di tengah-tengah masyarakat. Jadi Islam mengatur masyarakat yang hidup di bawah naungannya itu harus senantiasa menjaga islah, menjaga rekonsiliasi. Kenapa harus menjaga islah? Karena mau tidak mau manusia itu ada yang namanya gesekan, ada yang namanya perselisihan, ataupun namanya yang lain ya, perbedaan pendapat, kemudian perbedaan cara pandang yang bisa jadi setelah itu adalah adanya gesekan-gesekan. Maka Islam mengarahkan kita, menyuruh kita untuk kembali ke islah, al-islah, rekonsiliasi atau perbaikan. Saya akan bacakan hadisnya. Nomor hadis pertama atau di dalam kitabnya nomor hadis 1126, an Ummi Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha annaha sami'at Rasulullah SAW yaqul laisal kadzdzab alladhi yuslih bainan nas. Kata Rasulullah SAW, bukanlah pendusta orang yang mendamaikan kedua orang yang berselisih. Artinya apa? Artinya dusta itu pada dasarnya dosa besar. Tetapi ada dusta yang dibolehkan. Ada dusta, ada bohong yang diperbolehkan. Dalam hadis Zadul Ma'ad kita pernah mengkaji, Rasulullah SAW harramal kadhiba, mengharamkan dusta. Illa fi salas, kecuali dalam 3 perkara. Jadi berbohong, berdusta itu boleh dalam 3 perkara. Yang pertama adalah yang pertama ini. Yang islah bainan nas, yang mendamaikan ataupun merukunkan di antara masyarakat, di antara manusia gitu. Kalau mungkin zaman sekarang ada istilah apa? Restoratif justice. Jadi ada mekanisme peradilan yang tidak masuk peradilan, cukup dengan kekeluargaan dan duduk bareng, kemudian setelah itu menemukan islahnya, menemukan titik damainya begitu. Itu saya kira semangatnya sama dengan semangat al-islah bainan nas yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Qur'annya, wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah hubungan-hubungan di antara kalian. Dan hadis Nabi SAW bahwasanya di antara pahala yang terbesar adalah islah bainan nas. Dan juga kewajiban yang paling berat adalah islah bainan nas. Ya, ketika dalam kitab Adabul Mufrad ya, ada sahabat mengatakan tidak ada kewajiban yang paling berat yang kami lakukan
kecuali islah bainan nas, kecuali mendamaikan kedua orang yang berseteru. Salat relatif gampang, zakat relatif gampang kalau ada uangnya, puasa juga gampang kalau kitanya sehat. Semua ibadah itu gampang. Bahkan jihad pun bisa dihitung gampang karena tinggal ikut perintah komandan atau komando, ya itu tinggal ikut. Dengan misalkan ulil amri menyerukan jihad, tinggal jihad, kan begitu. Nah, tetapi kata sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada kewajiban yang paling berat kami lakukan. Apa itu? Islah bainan nas, yaitu mendamaikan antara masyarakat atau menciptakan perdamaian di masyarakat yang sebelumnya itu adalah berseteru. Itu kewajiban yang paling sulit. Maka karena itu kewajiban yang paling sulit, yang dirasa oleh para sahabat adalah kewajiban terberat, yaitu islah bainan atau islah bainan nas, itu maka Rasulullah SAW memberikan dispensasi, kita boleh berbohong dalam rangka mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Ke pihak yang A mengatakan yang baik-baik tentang yang B, dan mungkin mengucapkan ingin berdamai, ingin berislah, ingin segala sesuatu dan mengucapkan salam, pokoknya berbohong demi islah. Sama mengatakan ke pihak yang kedua juga bahwa fulan itu ingin berdamai, ingin berislah dan lain sebagainya. Laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas. Bukanlah seorang pendusta orang yang mendamaikan di antara sesama manusia. Artinya ini bohong yang dibolehkan yang pertama. Yang kedua, bohong yang dibolehkan itu adalah ayyakdziba az-zauj ala zaujatihi, bohongnya suami pada istrinya. Tetapi bohong suami pada istrinya itu bukan bohong sembarang bohong, tapi bohong yang tawaddudan wa tahabbuban. Bohong yang sekira-kiranya dapat meningkatkan kecintaan dan rasa sayang di antara pasangan. Jadi kalau kita berbohong kepada istri, tujuannya adalah untuk semakin lebih mencintai atau semakin lebih menyayangi, itu di antara satu dari 3 bohong yang dibolehkan. Satu, mendamaikan manusia, mendamaikan masyarakat yang berselisih. Yang kedua adalah islah, itu yang pertama. Yang kedua adalah menciptakan harmonis di keluarga. Dan yang ketiga adalah untuk menyelamatkan seseorang dari kemadharatan. Itu bohong yang ketiga. Kata Rasulullah SAW, laisal kadzdzab alladzi yuslih bainan nas. Bukanlah seorang pendusta, bukanlah seorang pembohong kalau dia mendamaikan antara masyarakat. Fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Lalu dia mengadukan dua orang yang berselisih ini, diadukan oleh dia dengan kebaikan. Jadi ke ini memprovokasi baik, ke ini memprovokasi baik. Nah, bohong untuk mendamaikan dua orang yang berselisih itu diperbolehkan. Saking pentingnya islah. Saking pentingnya islah sehingga bohong pun dibolehkan. Itu yang pertama. Islah itu perdamaian ya. Islah, rekonsiliasi. Dari kata aslaha yuslihu islah. Dari kata adasar soluha yasluhu solah. Soleh. Islah itu akar katanya dari soleh. Kalau soleh itu adalah untuk kebaikan pribadi, kalau islah itu adalah kebaikan sesama manusia. Jadi memperbaiki begitu, memperbaiki masyarakat. Ibadah yang sangat besar itu islah, dan ibadah yang paling sulit dilakukan, bahkan oleh para sahabat diakui sebagai ibadah tersulit. Kewajiban tersulit dari Allah adalah mengislah sesama manusia, mendamaikan sesama masyarakat. Itu paling berat. Kalau ibadah lain itu gampang, ya, kalau islah itu susah. Maka Rasul sampai memberikan keringanan berbohong supaya orang itu pada akur, pada harmonis dan lain sebagainya. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna ahla Quba iktatalu hatta taraw bil hijarah. Nah ini diceritakan oleh Sahal bin Sa'ad bahwa penduduk Quba di Madinah ya, iktatalu, tawuran iktatalu, ya, saling menyerang lah begitu. Jadi kalau sekarang ada tawuran tuh ya dulu juga ada sekali-kali mah gitu. Jadi sekali-kali mah tawuran itu ada.
Iktatalu anna ahla Qubain iktatalu hatta tarau mobil hijarah. Pakai batu tuh. Kalau pakai batu bukan perang namanya, itu tawuran. Sama dengan sekarang. Ayo bukan dialungkan segala rupa, awi, balok, batu. Ya. Jadi penduduk Kuba itu pernah tawuran dengan batu. Tarau mobil hijarah. Belum. Kalau perang kan pakai pedang, pakai bedil. Nah ini pakai batu, berarti tawuran jatuhnya itu. Fa ukhbira Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Rasul diberi kabar adanya tawuran ahli Kuba. Faqala idhabu bina nuslih bainahum. Ayo kita ke sana, kita islah mereka. Nah, gitu. Mari kita ke sana, kita islah, kita rekonsiliasi antara dua kampung yang tawuran ini. Jadi kalau di sebuah struktur masyarakat ada fenomena tadi seperti tawuran, itu bukan kita sebut wajar, tapi di bagian masyarakat tertentu itu biasa gitu. Ya. Walaupun Islam tidak mengizinkan tawuran, tetapi yang begitu kadang ada aja terjadinya. Nah, jika itu terjadi, dan itu pernah terjadi zaman Nabi SAW, yaitu ahli Kuba tawuran begitu, maka Nabi SAW mengatakan idhabu bina nuslih bainahum, mari kita selesaikan urusan mereka. Jadi setiap apapun potensi konflik, potensi iktital, potensi bentrok, baik skala individu atau skala keluarga atau skala masyarakat, maka hendaklah segera diislah, nuslih bainahum, kita perbaiki urusan di masyarakat. Di dalam hadis berikutnya Rasulullah SAW disebutkan juga selalu menyetujui jika ada perjanjian atau apapun yang mengarah kepada islah. Ya. Jadi dalam hadis itu, laudu'itu fil Islam, andaikan aku diajak untuk berunding dalam satu hal, aku akan menyambutnya. Artinya apa? Perjanjian, kesepakatan, meskipun itu yang terjadi di zaman jahiliyah atau terjadi dengan orang-orang non-muslim, jika itu pesannya adalah baik, Rasul selalu menyambutnya. Artinya kalau di situ ada kesepakatan, ada perjanjian, ada ada islah, ya, ada segala macam lah. Kata Rasulullah, setiap perjanjian yang membawa kebaikan, andaikan aku diajak dalam masa Islam, aku akan menyetujuinya. Artinya perjanjian apapun, baik itu perjanjian yang sifatnya islami atau tidak islami, tapi itu mengarah kepada kebaikan, Rasul selalu menyambutnya. Itu pesannya. Di kehidupan kita, di masyarakat sekarang, tidak selalu ada kesepakatan di dalam kebaikan sesama kita. Bisa jadi dengan orang lain. Misalkan begini, kesepakatan lintas agama tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, itu harus disambut. Atau misalkan kesepakatan lintas pemikiran, lintas agama, lintas ideologi untuk menjaga supaya anti perang. Itu harus disambut. Kata Rasulullah, setiap perjanjian yang baik, andaikan itu terjadi di masa jahiliyah dan lalu terjadi di masa Islam, laudu itu la ajabtu. Jika aku diajak berunding seperti itu, aku akan menyambutnya. Itu hadis, asbabul wurudnya, sebab turunnya hadis itu adalah karena sebelum Rasul diangkat menjadi Rasul, ketika beliau berusia belasan tahun, itu paman-pamannya itu terlibat peperangan antar sesama kabilah. Namanya Harbul Fijar, perang 40 tahun antar kabilah-kabilah Arab. Jadi orang Arab itu biasa perang. Mereka tuh hobi perang. Mungkin sampai sekarang. Tetapi memang karakter bangsa Arab itu hobi perang. Sampai dalam kitab Silsilatul Adab al-Arabi itu disebutkan orang Arab itu kalau enggak menemukan motif untuk perang, harus nyari motif kumaha carana supaya perang. Di antaranya lomba kuda, lomba onta, nanti yang kalah itu marah lalu perang. Gitu. Jadi kalau tidak perang itu harus perang. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah dulu. Bahkan kalau sampai ada perang gara-gara eleh ngadu kuda atau ngadu onta, perang nate lain sampai 40 tahun dijaga itu perang sampai 40 tahun. Itu karakter bangsa Arab. Jadi kalau ayeuna ada peperangan mereka dikasih senjata, kasenengna itu mah.
Ieu mah ulinan kaulan kieu mah. Senang. Jadi model misalnya kemarin Yaman tuh kan ada masalah dengan Israel. Lalu mereka dipersenjatai. Itu aratohon orang Yaman mah. Diajak perang teh atohon. Jadi apa namanya? Hobi mereka begitu. Dulu jahiliyah ya. Dulu jahiliyah. Lalu datang Islam itu dibatasi dan diatur. Perang itu hanya khusus fi sabilillah. Dalam hadis bahwasanya yang disebut definisi jihad itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah litakuna kalimatullah hiyal ulya. Man jahada li'ila'i kalimatillah. Orang yang berjuang untuk tegaknya kalimatullah, itu jihad. Untuk tegaknya agama Allah, itu jihad. Meskipun ada makna lain dari jihad, diantaranya adalah jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad satu lagi kesehatan. Itu ada dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa jihad itu ada 4 bentuk. Satu jihad militer, dan itu harus diizin penguasa dan disponsori oleh penguasa. Jadi jihad itu adalah jihad disponsori penguasa, itu jihad yang benar. Yang kedua adalah jihad ilmu, yang ketiga adalah jihad ekonomi, yang keempat adalah jihad kesehatan. Itu ruang lingkup jihad yang ada di dalam literatur klasik kita. 4 jihad. 3 jihadnya yang terakhir itu bisa masing-masing, tapi jihad militer itu wajib dengan ulil amri. Dalam kaidah disebutkan akidah Thahawiyah, al jihadu wal hajju madiyan ila qiyamis sa'ah ma'a sultanil muslimin fajirihim wasolihim. Bahwa kewajiban jihad dan haji harus senantiasa bersama pemerintah muslim sampai hari kiamat berlaku itu, meskipun penguasa tersebut bisa jadi soleh, bisa jadi tidak soleh, tapi wajib sponsornya adalah pemerintah. Kecuali jihad yang lain ya, itu bisa masing-masing. Jadi kembali ke cerita tadi bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat menyetujui jika ada perjanjian yang dulu terjadi di masa jahiliyah, andai terjadi di masa Islam, selama perjanjian itu mengajak kepada kebaikan. Ya, jadi contoh di hari ini mungkin kalau ada misalkan tadi ya perjanjian lintas agama untuk lingkungan, itu wajib didukung. Perjanjian lintas ideologi untuk memerangi narkoba, itu wajib didukung. Jadi setiap perjanjian yang mengarah kepada kebaikan, apapun dan siapapun pesertanya wajib didukung. Ya, itu maksud dari hadis Nabi, laudu'itu ilaihi fil Islam la ajabtu. Perjanjian jahiliyah masa lalu yang baik, kata Rasul, andaikan aku diajak berdamai seperti itu di masa jahiliyah, aku akan penuhi. Nah, tadi ada kisah yang terpotong. Paman-paman Nabi itu punya kebiasaan memimpin perang di antara kabilah. Dan itu Harbul Fijar itu sudah berlangsung 40 tahunan. Dari sejak Nabi sebelum lahir, itu ada Harbul Fijar. Nah, suatu hari para ketua-ketua kabilah ini berpikir, kayaknya kita udah capek ini berperang. Sudah capek. Karena kan mungkin peradaban bergeser, paradigma juga orang juga bergeser, orang semakin menyadari pentingnya perdamaian, membangun negeri, membangun negara begitu, membangun masyarakat. Mungkin para ketua kabilah itu udah capek juga. Akhirnya berdamai. Nah, disebutlah itu perdamaian namanya Hilful Fudul, perjanjian Fudul. Apa Fudul itu? Fudul itu orang-orang mulia. Hilfu perjanjian, jadi kesepakatan orang-orang mulia. Setelah perang 40 tahun Quraisy itu sesama mereka, lalu ada perjanjian damai namanya Al-Fudul, perjanjian orang-orang mulia. Perjanjian orang-orang terhormat kalau bahasa kitanya, ya. Perjanjian orang-orang terhormat. Nah, Rasulullah SAW ketika usia belasan tahun ikut paman-pamannya berperang melawan kabilah masing-masing. Melawan kabilah tetangganya begitu. Sampai Rasul itu membawakan anak panah, membawakan batu, membawakan tombak, membawakan segala macam. Dalam hadisnya begitu, aku sampai membawakan alat-alat perang buat pamanku itu. Perang jahiliyah, sesama kabilah di antara mereka. Namanya Harbul Fijar. Perang Fijar. Kemudian ditutup 40 tahun setelah itu dengan perjanjian namanya Hilful Fudul, perjanjian orang-orang terhormat.
Sejak itu Quraisy aman, damai, sentosa, tidak ada lagi yang namanya peperangan. Maka Nabi mengomentari itu setelah beliau jadi Rasul, andaikan aku diajak bersepakat dalam kebaikan oleh siapapun, jahiliyah atau non jahiliyah, pasti aku akan menyambutnya jika itu adalah kebaikan. Ini penting sebagai dasar bahwa umat Islam itu memiliki fleksibilitas yang baik, memiliki adaptasi yang baik dengan perkembangan zaman di masyarakat gitu. Jadi kalau ada aturan-aturan yang itu baik, meskipun itu bukan berasal dari kita, itu wajib kita dukung. Wajib kita dukung. Nilai-nilai dari barat yang baik kita ambil, kita serap. Kita terima yang baiknya. Nilai-nilai yang baik dari timur kita ambil, kita serap. Kita sebagai sebuah kebaikan bagi kita semuanya. Jadi tidak antipati dengan perubahan, tidak antipati dengan timur dan barat, karena timur barat juga milik Allah. Tidak antipati dengan selatan utara. Umat Islam itu mengadaptasi, kemudian memilihnya tahzib, kemudian setelah itu menggunakannya di dalam kemaslahatan masyarakat. Ada kaidah tasarruful imam manutun bil maslahah, bahwa yang namanya kebijakan penguasa itu harus senantiasa dipijaki dengan kemaslahatan. Jadi selama ada maslahat dari manapun itu sumbernya, itu harus didukung. Selanjutnya adalah An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar wal Hasan ibnu Ali ila janbihi wa huwa yuqbilu 'alan nas marratan wa alaihi ukhra. Suatu hari Rasul pernah pidato di mimbarnya. Kemudian cucunya datang, Hasan bin Ali. Kalau adiknya Husain bin Ali, kalau kakaknya Hasan bin Ali. Cara ngingatnya kakak Hasan berarti AA gitu. Kalau adik adik kan, maka Husain. Gitu. Cara ngingatnya begitu. Biar tidak pembelit. Wa yaqul inna ibni hadza sayyidun. Cucuku ini adalah seorang sayyid. Cucuku ini seorang sayyid, seorang pemuka kaum. Makanya mungkin sebab kenapa zuriat Rasul disebut sayyid, orang-orang terhormat, karena ini. Hadza ibni hadza sayyidun. Inna ibni hadza sayyidun. Sungguhnya cucuku ini adalah seorang sayyid. Wala'alla Allah ayyusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Kelak cucuku ini akan mengislah, mendamaikan kaum muslimin yang bertikai. Kapan itu terjadinya? Ternyata tanda petik ya, ramalan Nabi tadi, nubuat Nabi tadi terjadi beberapa tahun setelah beliau wafat. Sekitar mungkin 18 sampai 20 tahunan lah setelah beliau wafat. Beliau wafat digantikan oleh Abu Bakar Siddiq 2 tahun setengah, lalu digantikan oleh Umar bin Khattab 15 tahun, lalu digantikan oleh Utsman sekitar 3 tahunan, berarti kan 3, 15, 3, ya 20 tahunan. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib beberapa tahun, kemudian Muawiyah tidak menerima, mendirikan kekhalifahan baru di Damaskus. Jadi Ali masih jadi khalifah, Muawiyah bikin khalifah. Jadi dualisme kepemimpinan saat itu. Kalau itu berlangsung terus, akan banyak korban yang berguguran gitu. Kemudian terjadi perang besar antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah di Damaskus, sehingga berakhir kepada tahkim. Karena pasukan Muawiyah itu terdesak, kalah ya. Itu Muawiyah ngangkat bendera putih, artinya kalah dan berdamai. Tetapi ketika Ali menerima perdamaian itu, disalahkan oleh pengikutnya. Yang dulu pengikutnya setia kepada Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib itu tidak sesuai dengan kehendak mereka, dengan menerima damai dari Muawiyah, akhirnya yang tadinya pengikut setia Ali berubah menjadi penentang Ali yang sengit. Itulah kelompok Khawarij. Dari kata kharaja, jamaknya mufradnya kharij, jamaknya khawarij, orang-orang yang keluar dari taat kepada Ali bin Abi Thalib. Dan mereka akhirnya membesar sampai puluhan ribu, bermarkas di tempat yang namanya dekat Irak. Saya lupa ada hadisnya itu tentang bahwa orang-orang Khawarij akan berkumpul di situ.
Otomatis setelah itu Muawiyah meminta damai, Ali menerimanya, sudah berdamai. Ternyata masalah tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ, dan Muawiyah juga tidak mengalah dari kepemimpinannya, tetap menjadi khalifah. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib wafat, gugur, dibunuh oleh siapa? Oleh Abu Lu'lu, ya. Seorang Khawarij juga, yang tadi yang barisan memisah dari Ali, itu ada orang namanya Abu Lu'lu. Dia itu orang soleh, penghafal Quran, jidatnya hitam, kemudian pokoknya tampilannya itu benar-benar nyunah banget, tampilannya itu benar-benar soleh banget, tampilannya itu benar-benar 100% udah pokoknya tanda orang soleh. Tetapi dalam hatinya ada keburukan, yaitu apa? Yaitu ketidaktaatan kepada Ali bin Abi Thalib, dan dia memisah dari Ali. Ketika Ali sholat berjamaah, dia tusuk sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar, ngebunuh khalifah dengan ucapan takbir. Itu Abu Lu'lu itu, ya. Nauzubillah. Itu orang soleh kadang terjebak kepada ekstremisme. Orang baik, orang soleh, orang yang taat beragama kadang terjebak kepada tadi ketidakpuasan kepada yang harusnya mereka taati secara sami'na wa ata'na. Orang soleh kadang terjebak kepada sikap yang tidak adab kepada pemimpin muslim mereka. Ini yang terjadi kepada orang-orang Khawarij, sampai mereka tega membunuh Ali sambil bertakbir. Coba, membunuh cucu Nabi, membunuh Sayyidina Ali, orang yang paling soleh di zamannya, orang yang merupakan orang keempat dari Khulafaur Rasyidin, dijamin surga, menantu Rasul SAW dan juga sepupu beliau, itu dibunuh oleh orang soleh, penghafal Quran, yang pakaiannya itu sudah 100% sunnah, ya. Kaki di atas, kemudian jenggot tebal, kemudian jidat di kepala hitam, luar biasa ibadahnya. Tahajud kita nggak akan menyaingi mereka, puasa kita nggak akan menyaingi mereka, zikir kita nggak akan menyaingi, Quran kita nggak akan nyamai bacaan Quran mereka. Tapi karena ada hati yang busuk, hati yang buruk, hati yang tidak terima dengan ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib, dia tega membunuhnya. Kemudian orang itu ditangkap, mau dikisos. Ketika mau dikisos, mau dipancung kepalanya oleh hakim itu, oleh eksekutor hakim, itu dia malah tersenyum, tertawa, dan mengatakan bahwa perjuangan ini harus terus dilanjutkan. Perjuangan ini adalah perjuangan mulia. Jadi dia tidak menyesali. Ketika mau dipancung, dia masih tetap mengatakan bahwa ini jalan yang benar, saya ada di jalan kebenaran, dan memang Ali itu layak untuk dibunuh. Bayangkan coba, itu kalau i'tiqad sudah, atau akidah sudah masuk ke hati, bahkan membunuh orang tersoleh pun merasa benar. Ada doktrin di sana. Banyak Indonesia kayak gitu ya. Fenomenanya banyak. Nah itu fenomenanya banyak, dan sudah ada contohnya itu di zaman Ali. Bahkan kelompok-kelompok ini muncul, benih-benihnya sudah Rasul sebutkan ketika pembagian ghanimah di Hunain. Jadi Rasul itu menang perang Hunain melawan gabungan orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Itu ghanimahnya banyak. Oleh Rasul SAW, ghanimah itu dibagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, para mu'alaf itu. Abu Sufyan dapat 40 onta, ini dapat 30 kambing, segala macam lah dibagi. Nah, orang-orang muslim yang sudah lama ini tidak kebagian apa-apa. Ada seorang namanya Zulkhuwaisirah, itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, berlaku adillah kamu." Tuh, Zulkhuwaisirah itu orang soleh, orang beriman, ikut perang, mujahid, ya. Kemudian dia adalah tipikal orang-orang yang taat beragama, patuh sekali. Bahkan diceritakan dalam hadisnya itu, tampilannya itu udah tampilan Islami, hampir 100% Islami gitu.
tapi dalam hatinya ada kebusukan. Apa kebusukannya? Nyuruh Rasulullah adil, bayangkan. Tidak punya adab. Tidak punya adab. Nyuruh Rasul adil. Ya Muhammad, i'dil. Hai Muhammad, berlaku adillah kamu. Bayangkan coba. Ya Rasulullah, i'dil. Rasulullah suruh adil. Apa jawaban beliau? Kalau saya tidak adil, siapa yang bisa adil? In lam adil, faman ya adil. Kalau saya tidak bisa adil, siapa yang adil? Siapa yang bisa adil kalau saya tidak adil? Ini perintah Allah, kata Rasulullah. Saya membagi ghanimah seperti ini perintah Allah. Ya harusnya sebagai seorang muslim kepada Rasulnya, sami'na wa ata'na. Sampai Rasul memberikan hiburan kepada sahabat yang lain. Kalau mereka membawa kambing, onta, kuda ke rumah-rumah mereka, kalian membawa Rasulullah ke Madinah. Kalian membawa Rasulullah pulang. Sementara mereka bawa hewan-hewan, kalian bawa Rasulullah. Nah, ada ucapan yang menarik dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengomentari orang yang tadi yang nyuruh adil itu. Kata beliau, akan muncul di kemudian hari kelompok yang seperti orang ini, tidak punya adab. Mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Jadi ngebelesat gitu, keluar dari Islam. Yamruku nabi nadin kama yamruku as-sahmu minar ramiyah. Nah, cerita itu berlanjut ke masa Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau memimpin, ternyata ada kelompoknya yang tidak ikut taat kepada Muawiyah selaku khalifah tandingan, tidak juga ikut kepada Khalifah Ali, khalifah yang ada di Mekah dan Madinah, khalifah yang pertama yang asli gitu maksudnya. Nah, kelompok Khawarij ini misahkan diri, ke Muawiyah memusuhi, ke Ali juga memusuhi. Jadi emang ini kelompok ini ada masalah dengan otaknya memang. Kelompok seperti ini ada problem dengan pikirannya, bukan hanya dengan tes. Jadi kelompok ini memang ada problem dengan cara pikirnya. Mereka memusuhi Muawiyah, mereka juga memusuhi Ali, memerangi keduanya, dan jumlah mereka itu puluhan ribu. Kata Rasulullah, orang-orang seperti ini kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Kalian akan merasa minder dengan kesolehan mereka. Kalian, para sahabat sendiri akan minder dengan kesolehan mereka. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibanding salat mereka. Puasa kalian tidak ada apa-apanya. Tahkiruna salatakum ala salatihim. Kalian akan minder dengan puasa kalian dari puasa mereka, salat kalian dari salat mereka. Kalian sendiri akan minder. Tapi kata Rasulullah, mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Berawal dari su'ul adab kepada Rasulullah, kemudian berujung kepada tadi memusuhi kaum muslimin dan mengatakan bahwa orang selain mereka itu dikafirkan. Yukaffiruna ashabar Rasulullah SAW. Mereka mengkafirkan seluruh sahabat Nabi. Bahkan khalifahnya pun mereka bunuh dengan teriakan takbir. Allahu Akbar. Ketika dikisos masih saja bertakbir dan merasa benar, merasa bangga bahwa telah membunuh seorang Ali, karena Ali itu telah kafir. Kenapa Ali kafir? Karena Ali menerima perjanjian damai dari Muawiyah. Itu mereka kafirkan. Padahal Ali itu strategi untuk menyatukan kaum muslimin supaya tidak perang saudara. Apa salahnya menerima ajakan damai dari tanda petik ya lawan politiknya? Kan itu tidak masalah. Yang penting kaum muslimin terjaga darah dan kehormatannya, tidak tertumpah sia-sia begitu. Tapi orang Khawarij dasar pikirannya pondok, dasar adabnya kurang, sampai tega mereka mengkafirkan Ali lalu membunuhnya gara-gara Ali menerima ajakan damai dari Muawiyah. Setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wafat, digantikan oleh putranya Hasan bin Ali. Hasan bin Ali lebih memilih tanazul anil khalifah, lebih memilih mengalah dan menyatakan baiat atau menyatakan melepaskan kekhalifahan untuk Muawiyah bin Abi Sufyan, karena Muawiyahnya ngotot di Damaskus. Hasan bin Ali mengalah. Ini yang kata Nabi SAW,
Inna ibni hada sayyidun, sesungguhnya cucuku ini Hasan ini adalah sayyid, sebagai apa? Sesepuh atau pemuka. Wala'alla, dan Allah kelak akan mendamaikan kaum muslimin yang berpecah dengan legowonya Hasan bin Ali ini. Andaikan Hasan bin Ali tidak legowo dan tidak mengikuti tunduk kepada Muawiyah, niscaya kaum muslimin akan menjadi perang saudara terbesar sepanjang masa. Karena Hasan bisa menyuruh, bisa mengeluarkan instruksi lawan Muawiyah, itu bisa terjadi. Kalau Hasan mengatakan lawan Muawiyah, itu mungkin jutaan kaum muslimin di masa itu akan mati sia-sia. Tetapi Hasan disebutkan di sini, Allah mendamaikan dengan cucuku ini dua kelompok kaum muslimin yang bertikai, yaitu pengikutnya Ali bin Abi Thalib dan juga pengikutnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tahun itu disebut sebagai tahun apa? Jam'ul Muslimin. Jadi kalau ada nanti disebut dalam sejarah, kalau ada Amul Jam'i atau Jam'ul Muslimin, itu tahun berdamainya Muawiyah dengan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bukan tidak mau dan tidak mampu mengalahkan Muawiyah, tapi beliau memilih legowo agar darah kaum muslimin tidak tertumpah sia-sia. Itu temanya adalah islah. Kadang dengan cara mengalah, islah itu terjadi. Yang satu ngotot tidak mungkin kan. Kata Rasulullah SAW, kalau ada dua khalifah, bunuh salah satu. Kalau ada dua khalifah, bunuh salah satu. Demi apa? Demi persatuan dan kesatuan umat, masyarakat begitu, kaum muslimin khususnya. Tetapi Hasan bin Ali lebih memilih tidak memerangi Muawiyah, namun mengalah, legowo dan berdamai. Sehingga setelah itu Muawiyah melanjutkan kekuasaannya dengan sistem kerajaan. Padahal dalam Islam tidak ada tuh sebelumnya ya tradisi kerajaan. Namun Muawiyah mengawali dengan kerajaan. Ke anaknya setelah itu Yazid bin Muawiyah terus sampai kurang lebih 300 tahunan ya. Lalu dilanjutkan dengan Abbasiyah yang memberontak kepada Muawiyah, dan itu sudah berlangsung 500 tahun kerajaan Abbasiyah. Lalu lanjut dengan Buaihi, Saljuki, kemudian baru setelah itu adalah Turki Utsmani. Ya, seperti itu cerita panjang dari Islam. Jadi dalam Islam itu tidak ada di dalam Quran, dalam hadis bentuk pemerintahan tertentu. Tidak ada. Yang ada adalah nilai-nilai yang harus ditegakkan di pemerintahan itu. Jadi Islam tidak mengharuskan sistem itu kekhilafahan atau bebas. Mau republik silahkan, mau federal silahkan, mau kesatuan silahkan, mau kerajaan silahkan, mau demokrasi silahkan, mau segala macam silahkan. Islam tidak menentukan satu bentuk kepemimpinan. Yang penting 4 nilainya itu ditegakkan. Satu adalah al-hukmu biyadillah, bahwa Allah menjadi sumber segala sesuatu, hukum Allah menjadi segala sumber. Kemudian yang kedua adalah tegaknya keadilan. Yang ketiga adalah prinsip syura atau musyawarah. Yang kelima adalah hak warga negara dijamin. Itu 4 prinsip yang harus ada di dalam pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan Islami, apapun bentuk dan sistem pemerintahan atau politiknya tersebut. Jadi kata Rasulullah, cucuku ini akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai di antara kaum muslimin. Ini bab tentang islah juga. Hadis terakhir, ini tentang apa ini? Ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf faqala ana ya Rasulullah lahu ayyu dzalika ahab. Saya kira ini tidak tidak spesifik yang menjelaskan tentang islah seperti yang di hadis-hadis di atas, sehingga lebih umum, sehingga kita cukupkan saja dengan hadis yang nomor 1129. Ada pertanyaan Pak mungkin sebelum kita masuk ke tema lain? Hadis-hadis tentang islah, tentang rekonsiliasi atau perdamaian itu sedikit hadisnya ya, hanya 1 lembar, 1 halaman bahkan. Yang intinya adalah bahwa islah atau perdamaian sesama manusia itu adalah suatu kewajiban, karena perintah Allah, wa aslihu dzata bainikum, ya, rekonsiliasilah atau islahlah kalian di antara sama kalian. Dan yang kedua adalah Rasulullah SAW mengatakan tidak ada kebohongan yang dibolehkan kecuali kebohongan yang mendamaikan sesama manusia, kebohongan suami istri dan juga kebohongan
menjaga orang supaya tidak kena madorot. Dan poin berikutnya adalah bahwa kadang kita harus mengalah untuk islah itu. Ya. Kalau tidak ada yang mengalah ya tidak akan ada islah. Orang akan selalu kokoh dan kekeh dengan prinsipnya, dengan pendapatnya, sehingga islah tidak akan ada. Yang ketiga, islah itu adalah ibadah yang paling berat. Sebagaimana pengakuan para sahabat, bagi kami ibadah itu gampang semua ya Rasulullah. Tapi islah inilah yang paling berat. Mendamaikan manusia itu adalah ibadah yang paling berat. Nah, dan yang keempat poinnya adalah pada prinsipnya kebohongan untuk kebaikan, kebohongan untuk kemaslahatan, termasuk tadi suami istri, asalkan tujuannya tahabbuban wa tawaddudan, meningkatkan kualitas cinta dan sayang, berbohong itu boleh. Bukan kebohongan untuk memadoroti, bukan kebohongan untuk mencelakai, tetapi untuk tahabbub, untuk mahabbah, dan untuk tawaddud, yaitu untuk mawaddah. Ya, kebohongan untuk menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah itu dibolehkan. Ya, bukan kebohongan untuk merugikan ataupun menjatuhkan satu sama lain. Ya. Mungkin itu Bapak sekalian yang bisa disampaikan. Nah, kalau tema baru nanti terlalu panjang ya, hadisnya juga panjang, kita sisakan saja untuk minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Jika ada pertanyaan dipersilakan ya. Jika tidak ada kita cukup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.